Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, delegasi dari Mahat Ali Al-Hidayah akan membacakan kitab Fathul Mu'in tentang permasalahan sujud sahwi. Sebelum pembahasan kita lebih lanjut, kita bacakan suratul Fatihah. Semoga mendapatkan kemanfaatan serta keberkahan ilmu beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilmuka kafin anis soal ikfini biakifatitu soal. Wa karamuka kafin anil maqal ikfini biakifatitu maqal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu wajib niyatu sujudi sahwi. Niat sujud sahwi maksudnya adalah bi ayyasidahu anis syahwi inda syuru'ihi fihi, yaitu dia itu sujud memang karena untuk mengganti atau jabron atau untuk menutupi kelalaian yang telah dia lakukan. Entah itu kelalaiannya itu sebab litar kibadin, sebab meninggalkan satu sunnah abad, walaupun itu adalah disengaja. Jadi jika fa'in saja dia kok sujud karena litar kigoiri badin, tidak karena meninggalkan sunnah abad, toh padahal dia itu aliman mengerti bahwa itu tidak boleh, amin dan setelah disengaja, maka konsekuensinya adalah batolat sholatuhu, sholatnya nanti batal. Adapun sunnah abad yang dimaksud di sini adalah meliputi pertama tasyahudun awalun, adalah tasyahud awal. Maksudnya adalah il wajibu minhu fit tasyahud al akhiri. Aubatuhu, yaitu tasyahud yang wajib dibaca pada saat tasyahud akhir atau meninggalkan sebagian, toh walaupun itu cuma satu kalimat. Yang pertama. Yang kedua adalah waku'uduhu, dan duduk tasyahud awal. Tasawur atau penggambarannya meninggalkan duduk tersebut adalah wasuratu tarkihi adalah wahdahu. Contohnya kaki amil kunuti, itu seperti berdiri pada saat kunut. Maksudnya alayusinahuma, dia itu memang tidak bisa membaca dengan baik tasyahud awal. Karena apa? Yusanu, disunahkan bagi orang yang tidak bisa membaca dengan baik tasyahud awal ataupun kunut, ayat jisa wa yakifa biqadriya, untuk duduk dan berdiri selama durasi kunut ataupun tasyahud awal tersebut. Jadi faidah taroka, ketika kau meninggalkan ahadahuma, salah satunya, maka si musolli tersebut disunahkan untuk sajadah sujud sahwi. Yang ketiga adalah kunutun rotibun, adalah kunut rotib atau aubaduhu, atau meninggalkan sebagian kunut rotib. Yang dimaksud di sini adalah kunut subuh serta witir, kunut pada sholat witir sebagian yang akhir pada bulan Ramadan, yaitu 16 ke atas, mulai 16. Duna kunutin nazilati, tidak kok kunut nazilah. Wakiyamu, dan berdiri sebab melakukan kunut rotib tersebut. Jadi ditarik kesimpulan bahwa wayah jutu tarikul kunuti, orang yang meninggalkan kunut karena taban li imamihi al-hanafi, karena imamnya adalah imam bermadhab Hanafi, aulik tidak ya, atau karena dia itu menjadi makmum fi subhin bi musalli sunnatiha, ternyata imamnya adalah orang yang sholat sunnah qabliyah subuh, maka menurut aujah dia itu disunahkan untuk sujud sahwi. Di sini watajibu, wawunya adalah wawu istinaf, tajibu fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari' di rofi rofa, alamat rofanya adalah dhammah. Irfa mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin, kata atu. Kenapa kok dia mu'rab? Karena wafilu amrin wa mudin bunya wa arabu mudarian inalia, karena dia itu tidak kemasukan non taukid ataupun non jamak niswah. Atau dalam kitab Risatul Aqlam, beliau Syekh Ibnu Qadamin atau Pak Dawam menjelaskan bahwa tajibu atau fi'il mudhari' dimu'rabkan karena memiliki dua alasan. Pertama, dia memiliki keserupaan dengan kalimat isim. Pertama, dia berharokat, yang kedua itu diharokati sukun, yang ketiga berharokat lagi, keempat berharokat. Contohnya tadribu, itu seperti doribun. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena ketidakjelasan. Isim itu pun memiliki ketidakjelasan. Maksudnya apa? Bisa nakirah, bisa ma'rifat. Begitu pula fi'il mudhari' gitu. Serta dia itu dirofi rofa karena apa? Tidak kemasukan amil nasib ataupun amil jawazim. Sekarang fa'il itu mana? Wa ba'da fi'lin fa'ilun, yaitu niyatu sujud sahwi. Di sini itu termasuk fa'il isim dohir. Lalu bi ayasida, banyak itu adalah ba huruf jar bertakluk pada tajibu. Ayasida, annya ini adalah termasuk kalimat huruf. Kan wal harfu ma laisa lahu alamah. Faqis alal
fakis ala qauli takun alamah. Tuh, termasuk amil nawasib. Yaksida ini ada fi'il mudhari seperti permasalahan tentang tajibu, akan tapi di sini dia itu di i'rab nasab. Sebab apa? Kemasukan amil nawasib yaitu an. Fasib bi aslin wa ya an walan wakai. Adapun fa'ilnya adalah dia dhamir mustatir jawaz. Takdirannya huwa yang kembali pada musolli. Soalnya kan ba'da fi'lin fa'ilun fa'in duhar fa wa ila fa dhamirunis tatar. Adapun hu adalah dia itu dhamir muttasil. Dia posisinya menjadi maf'ul bih, dia mabni karena sibih wati. Soalnya kan wasail asma'i haitsu asbah qarraba min hurufi murabah. Dia dimabnikan dom. Jadi dalam permasalahan ini tentang permasalahan sujud sahwi ya. Pertama orang itu harus sujudnya itu tujuannya itu memang karena untuk sebab meninggalkan sunnah abad. Jadi kalau seumpama kok dia sujud karena permasalahan langit-langit di masjid atau musola atau tempat sholatnya itu runtuh, maka tidak dibenarkan sujud tersebut. Dia wajib mengulangi. Seperti permasalahan tentang wajibnya niat ketika ruku. Soalnya kan al-umur bima qasidiha. Nah, kenapa kalau di sini harus ada niat? Karena litam izil ibadah anil adah, untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang adat. Lalu adapun sunnah abad di sini yaitu meninggalkan tasyahud awal atau hanya sebagian, tidak duduk karena tasyahud awal, meninggalkan kunut ratib, meninggalkan diam berdiri karena kunut ratib, serta meninggalkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika meninggalkan sujud kunut nazilah ya, kunut nazilah ini tidak termasuk sunnah abad. Karena apa? Dia itu aridun. Karena dia itu disunahkan adanya li zawalil musibah al aridoh. Jadi kalau seumpama kita sholat terus imam itu mengadakan kunut nazilah, kemudian kita mengikuti, atau pada suatu sholat kita wajib mengikuti, atau pada suatu sholat ternyata si imam tidak melaksanakan kunut nazilah, atau padahal di situ ada musibah, maka ketika tidak melakukan, tidak disunahkan untuk sujud sahwi karena tidak termasuk sunnah abad. Bahkan kalau seumpama dia nekat melakukan, maksudnya si imam niat nekat melakukan sujud sahwi, batal karena konsekuensinya fa'in sajada litarki ghairi ba'din aliman amidan maka batalat sholatuhu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.